Halo semuanya, balik lagi sama gua Seto di Teknoge. Kali ini kita mau ngomongin masalah layar. Biasanya nih orang kalau ngomongin masalah layar itu nggak lepas sama yang namanya display resolution ya. Apa itu display resolution? Jadi maksudnya display resolution itu adalah banyaknya piksel yang mampu ditampilkan oleh sebuah layar. Nah, biasanya itu disebutkan dengan angka. Angka yang menghitung jumlah piksel secara horizontal dan jumlah piksel secara vertikal. Contohnya 1920 kali 1080. Berarti itu ada 1920 piksel secara horizontal dan 1080 piksel secara vertikal. Berarti semakin besar angkanya, semakin banyak juga piksel yang ada di dalam layar tersebut. Apa iya kalau semakin banyak pikselnya berarti semakin bagus gambarnya? Semua sih bisa iya, bisa enggak. Semua tergantung. Banyak hal yang mempengaruhi viewing experience kita dalam melihat suatu layar gitu. Termasuk di dalamnya adalah kayak kepadatan piksel dan juga jarak pandang kita sama si layar itu. Nah, kalau ngomongin masalah itu sih paling ngerti sih kayaknya sih om gua nih, yaitu Steve Jobs. Second one, this is a biggie. Something we call the retina display. What's that? Well, in any display there are pixels. Here's 4 of them. We start off with the retina display by dramatically increasing the pixel density. 4 times as many pixels in the same amount of space. Now, why is that important? Well, let's make more pixels. And let's say we want to draw the letter A. And this is the outside boundary of one of the strokes of a letter, the letter A. Well, as you can see, we turn on pixels inside that stroke. We can get far more precision the more pixels we have. And we play all sorts of tricks by putting different levels of gray pixels on that line as well to try to fuzz it for our eye. But when we zoom out of this, what you can see is that because we have 4 times as many pixels, we get really, really sharp text compared to what we normally get on displays of lesser resolution. Now, the Retina display has 326 pixels per inch. There's never been a display like this on a phone. People haven't even dreamed about a display like this on a phone. But it's more than that. It turns out that there's a magic number right around 300 pixels per inch that when you hold something around 10 or 12 inches away from your eyes is the limit of the human retina to differentiate the pixels. And so they're so close together when you get at this 300 pixels per inch threshold that all of a sudden things start to look like continuous curves. Like text looks like you've seen it in a fine printed book, unlike you've ever seen on an electronic display before. And at 326 pixels per inch, we are comfortably over that limit. And it's extraordinary. Nah, jadi menurut Om Steve Jobs tadi, 300 pixel per inch, ketika ini layar handphone lu pegang 10 sampai 12 in dari mata lo, itu adalah batas retina mata manusia untuk membedakan sebuah pixel. Right around 300 pixels per inch, that when you hold something around 10 or 12 inches away from your eyes is the limit of the human retina to differentiate the pixels. Nah, itu menurut om gua loh, si Om Steve Jobs. Serius, masih saudara sama bokap gua. Dia yang bukan saudara dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan. Menurut Ali bin Abi Thalib. Jadi, dari situ kalian bisa tahu tuh
Jadi menurut Om Steve Jobs nih, bukan cuma resolusi aja nih yang bisa mempengaruhi kalian dalam menikmati sebuah layar. Tapi ada juga yang namanya PPI atau pixel per inch. Jadi PPI itu adalah ketika kalian tarik 1 inci secara horizontal, lalu 1 inci secara vertikal, garis diagonal ini banyaknya pixel yang dilewati oleh garis diagonal itu. Nah, di retina displaynya iPhone, pixel yang dilalui oleh garis diagonalnya ada sebanyak 326 pixel. Ya, itu adalah batas dari retina mata manusia untuk membedakan sebuah pixel di sebuah layar. Kalau ngomongin masalah PPI ya, berarti ini erat hubungannya atau korelasinya tuh sama yang namanya besar atau kecilnya layar. Sih? Contohnya kayak 1080 di layar yang kecil 5 in handphone sama 1080 yang di layar gede 20 in. Otomatis si pixelnya akan lebih padat di layar yang lebih kecil. Karena lebih padat, lebih sharp juga, lebih tajam juga garisnya yang dibuat sama si layar itu gitu. Selain PPI, besar kecilnya layar, dia juga bilang jarak kita melihat suatu layar. Kalau Om bilang tuh sekitar 10 sampai 12 in atau sekitar 25 sampai 30 cm ya. Jarak mata sama handphone kita itu jarak optimal untuk melihat sebuah layar retina. Ya ada benernya juga. Bukan ada benernya tapi emang bener. Maksudnya tuh semakin jauh layarnya, objek apapun kalau dilihat semakin jauh akan terlihat semakin kecil. Bener dong? Semakin kecil layarnya, kita semakin gak bisa membedakan pixelnya. Semakin dekat layarnya, semakin besar juga terlihat si layar tersebut. Dengan begitu akan semakin terlihat perbedaan pixel-pixelnya. Kalian bakalan bisa ngeliat kotak-kotak yang ada di dalam layar itu. Nah, jadi dari beberapa hal tersebut kayak PPI, besar kecilnya layar, terus jarak pandang. Sebenarnya kalian bisa hitung. Kalau kalian punya layar misalnya, Mas gue punya TV 50 in resolusinya segini. Kira-kira gue harus nontonnya berapa meter ya dari TV ya? Ada. Caranya ada. Tapi lebih gampang websitenya ada. Nama websitenya Retina Calculator. Kalian datang aja ke website itu, kalian bisa masukin resolusi layar kalian berapa, terus besar TV-nya kalian atau besar handphonenya kalian, layarnya berapa. Nanti dia akan ngasih tahu, ini jarak optimal buat melihat layar tersebut jaraknya berapa meter atau berapa senti. Dengan adanya website itu sebenarnya bukan cuma bisa tahu jarak optimal. Saran gue sih ya, kalau kalian sebelum beli handphone atau beli TV terutama, kalian bisa cek dulu tuh website itu. Kalian ukur dulu, kalian mau taruh TV di mana, mau taruh sofa di mana, jaraknya berapa, kalian mau beli TV yang kayak apa, kalian bisa cek di situ. Jadi paling nggak mubazir pixelnya. Percuma kalian kasih resolusi gede-gede, tapi sebenarnya dengan resolusi yang kecil pun kalian nggak bisa membedakan pixel itu. Ya toh? Jadi nggak mubazir juga kalian buang duit dengan duit puluhan juta untuk beli resolusi TV dengan resolusi 8K, 4K. Kalau misalnya kalian nonton TV 1080p aja udah cukup. Tapi ini ya, semua yang gua paparin tadi itu semua, itu cuma simpelnya aja. Sebenarnya kalau yang namanya layar itu masih banyak hal yang harus dibahas. Kayak misalnya bit depth, kontras rasio, itu bisa kita bahas nanti lain waktu. Terus kalau masalah resolusi, PPI, jarak, besar kecilnya layar, nggak sesimpel itu juga. Karena kualitas mata manusia itu beda-beda. Contohnya,
orang dengan mata normal itu resolusi matanya itu sekitar 1 arc minute. Apalagi tuh Mas? Arc minute. Banyak lah, coba kalian Google aja arc minute. Arc minute itu adalah 1/60 derajat sudut ya. Itu resolusi mata normal manusia. Jadi bukan cuma PPI, resolusi bla 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 bla, itu masih ada yang namanya angular resolution, resolusi sudut, optical resolution, spatial resolution, masih banyak halnya. Gua menyemangati kalian buat belajar itu semua, tapi untuk sekarang kita udahin aja dulu nih obrolan kita sampai sini. Semoga yang udah gua bagi ke kalian bermanfaat buat kalian semua. Sekian dulu dari gua, Seto. Share detik ini juga. Bye-bye.